But there is something about that day. Dan Tuhan, dalam hadirat-Mu kami membawa bangsa ini masuk dalam hadirat Tuhan. Hari kemerdekaan bangsa ini Tuhan, masukkan dari ujung ke ujung, seluruhnya dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai kapanpun tidak akan keluar dari hadirat-Mu Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan keluar dari hadirat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini bangsa, ini umat adalah bangsa dan umat-Mu sendiri. Bangsa yang Tuhan cintai. Bangsa yang tidak akan keluar dari hadirat Tuhan. Bangsa yang akan selama-lamanya hidup di hadapan Tuhan. Bangsa yang akan mengalami lawatan Tuhan terbesar. Bangsa yang akan mengalami terang yang abadi dalam hidup kami. Bangsa yang akan mengalami kegerakan Tuhan yang besar. Bangsa yang akan melihat terang yang ajaib daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami tahu pagi ini hidup kami akan diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib. Hamba berdoa roh hikmat, wahyu, dan pengertian kuasai kami. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang merencanakan dan mendesain hidup kami. Engkau Tuhan yang sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, bicara, ubah dan berkati kami hari ini. Dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata, Amin. Amen. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Yesus kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, pagi hari ini, apa yang saya mau bagikan adalah sesuatu yang mungkin beda dengan selama ini, apa yang selama ini kita sudah pernah pelajari. Berbeda dalam pengertian, bukannya bertentangan dengan apa yang selama ini kita dapatkan, tapi Tuhan, saya percaya akan mencoba untuk bicara lebih kuat dalam kehidupan semua kita, memberikan akan segala macam bukti yang bisa Dia berikan, dan untuk membuat kita diingatkan terus bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Saya berharap hari ini minta kepada semua kita konsentrasi yang lebih daripada yang biasanya. Buat Anda yang mengikuti perkembangan dunia mungkin lebih gampang untuk menerima, tapi yang tidak, dengan pelan saya akan coba semaksimal saya bisa untuk berikan sesuatu yang sangat simple, at least Anda akan punya gambaran apa yang sedang terjadi dalam hari-hari ini. Saudara, kemarin kami baru tiba dari sebuah perjalanan pelayanan. 2 minggu lalu kami di Singapura ikut kebaktian di tempat Pastor Kong Hee, dan bantu doa ya, dia sudah harus melewati lagi 1 minggu lagi trial sebelum nanti mungkin Februari akan diputuskan. Tapi kemudian selesai itu saya pulang beberapa hari untuk SHRK, dan Kamis lalu terbang lagi rombongan 18 orang, kami pergi ke Inggris. Nah, selama trip ini saya melihat cara Tuhan membuka mata rohani saya terutama, dan semua teman-teman yang lain, itu ajaib sekali. Dan hari ini saya mau cerita, dan saya harap ini memberikan sebuah gambaran bahwa dunia ini sebetulnya tidak bergulir hanya asal bergulir. Karena banyak orang berkata, ya dunia ya seperti inilah, besok ya kurang lebih samalah bergulir, lalu ada berbagai peristiwa. Ternyata tidak. Ada 2 kekuatan yang sebetulnya sedang bergerak dalam sebuah perencanaan
dan desain yang berbeda. Yang satu Tuhan dengan versi yang begitu mulia merencanakan dan mendesain kita jadi ajaib. Tapi yang satu itu versi ancurnya, itu versinya setan. Nah, hari ini saya akan coba mengajak kita belajar tentang plan and design, tapi coba kita lihat dalam konteks dunia keseluruhan. Dan saya percaya beberapa data nanti ketika saya sebut, mungkin akan mengejutkan saudara, karena ini sesuatu yang serius sekali. Nah, dari mana sebetulnya kami itu pergi ke UK, ngapain ke Inggris itu ngapain? 2 tahun lalu pernah kita ke sana, dan ya kita lakukan bagian kita, apa yang harus kita lakukan. Tapi terakhir ini ada 3 pesan Tuhan yang dia bicara sangat spesifik. Dan saya berharap sekaligus ini akan jadi bahan pertimbangan buat semua kita. Yang pertama, Tuhan tuh ngomong begini saudara. Akan terjadi sebuah perubahan yang cukup fundamental di Inggris. Dan dia berkata, sebelum itu terjadi nak, mereka itu punya warisan rohani yang luar biasa. Itu harus diambil, karena kekuatan yang ada pada mereka itu bisa membuat mereka mendunia. Dan Tuhan berkata, itu harus diambil. Sebab kalau nanti terjadi perubahan dan kalian belum mengambil, itu kerugian. Jadi yang pertama Tuhan berkata, akan terjadi sebuah perubahan yang fundamental. Nanti kalau terjadi, saya akan tunjukkan ke saudara itu apa. Sekarang saya nggak mau cerita. Tapi Tuhan berkata, akan terjadi sebuah perubahan yang fundamental di Inggris. Sebelum itu terjadi, ambil. Sebab destiny kalian adalah memberkati dunia. Saudara, kalau saya ngomong begini, dulu saya pikir berlebihan. Tapi bukankah tahun lalu sangat banyak di antara Anda pergi ke seluruh dunia dan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amen, saudara. So ini destiny yang pertama. Yang kedua, pada waktu kami di Singapura yang lalu, 2 minggu lalu, kami berdoa hamba-hamba Tuhan. Saudara, pada waktu berdoa, Ibu Nani dapat pesan Tuhan. Saya cerita sedikit buat saudara, hal yang perlu Anda ngerti. Tuhan ngomong begini, US dollar akan hancur, euro akan turun. Dan Tuhan ngomong aneh ini, belum saya jarang-jarang nih. Kalau doa dengan hamba-hamba Tuhan itu sampai ke detail begini. Mata uang yang akan paling kuat adalah pound sterling. Dan dalam pesan Tuhan itu, Tuhan berkata, kalau kamu mau simpan mata uang asing, simpan dalam bentuk pound sterling. Kemudian Tuhan ngomong begini, ketika nanti goncangan itu mulai keras, makin keras, negara-negara yang masih akan stabil adalah yang di bawah Inggris. Dan itu yang sebetulnya dari awal sebelumnya Tuhan berkata, sebelum ada perubahan fundamental di Inggris, ambil dulu warisan mereka. Terus kemudian Tuhan berkata, ke depan ini US dollar habis, euro akan turun, pound sterling yang paling kuat. Sampai sekarang memang pound sterling yang paling kuat seluruh dunia. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kami doakan lagi Tuhan, sebetulnya kenapa harus ke sana? Yang diambil apa? Dan kemudian Tuhan bicara ini. Coba sekarang buka Alkitab. Yeremia 33. Kita akan lihat pada ayat yang ketiga. Kemudian nanti kita akan lompat dari ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Kalau saudara adalah orang yang suka belajar, session pagi ini akan mengajari Anda dan saya sangat banyak. Yeremia 33, lihat pada ayat yang ketiga, lalu kita akan lompat ke ayat yang ke-17. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau,
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Lalu lompat ayat 17, saya mau baca, dan ini yang sebetulnya Tuhan bicara. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Yang pertama. Yang kedua, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku telah memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Kalau Anda membaca akan ayat ini, sepintas tidak berarti apa-apa. Tapi kalau Anda mempelajari sejarah raja-raja, maka saudara akan menjumpai sebuah fakta, bahwa semua raja-raja Inggris dan ratu-ratu Inggris yang berkuasa, ternyata di atasnya itu mereka adalah keturunan langsung dari dua suku, yaitu Yehuda dan Lewi. Turun-temurun itu ada silsilahnya, Anda bisa pelajarilah, itu turun-temurun, nanti ketika itu dua stream ini akan bergabung. Yehuda termasuk di antaranya tentu Daud, Salomo dan sebagainya, terus turun ke bawah, lalu ada Lewi. Nah, dua stream ini, dua arus ini kemudian nyatu, itulah raja-raja dan ratu-ratu Inggris yang pernah berkuasa selama ini. Makanya Tuhan berkata begini, nak, engkau mesti ambil favor, anugerah, urapan yang masih ada pada mereka. Sebab nanti ada perubahan fundamental sekali. Dan Tuhan berkata sebelum itu terjadi, kamu harus mengambilnya demi destiny kalian untuk memberkati dunia dan bangsa-bangsa. Ternyata ketika dipelajari, Tuhan mengatakan, waktu kami berdoa, Tuhan berkata begini, baca Alkitab, lihat kitab Yeremia, pelajari mereka. Kaget saudara, bahwa ternyata ratu dan raja-raja Inggris yang pernah berkuasa, itu adalah dari darah Yehuda dan gabungan Yehuda dan Lewi, jadi satu. Nah, sekarang saya mau cerita kepada saudara, mengapa kita lakukan itu dan apa yang kemudian Tuhan ajarkan. Tuhan ngomong begini, engkau harus berangkat ke sana dan engkau harus buat peperangan rohani untuk bisa mengambil. Saya bilang, kenapa harus diperangi lagi? Tuhan berkata begini, itu blessing datang daripadaku. Setan mencoba membuatnya tidak bergerak kemana-mana. Setan bahkan mencoba untuk mengambil alih semuanya untuk kepentingannya.
Dan dari situlah selama 1 minggu atau 5 hari terakhir, di sana Tuhan buka begitu banyak. Dan Tuhan seperti bicara, mengajari saya dari awal sampai dengan hari ini. Saya akan coba pelan-pelan cerita ke saudara. Dan saya harap Anda mengerti. Kalau belum mengerti, cari rekamannya, dengerin lagi. Karena ini sebetulnya mempengaruhi hidup kita. Karena banyak orang tuh begini saudara, saya kan rakyat biasa. Ya toh, saya kan juga jemaat biasa. Tidak ada kaitan dengan hal-hal seperti itu. Dengerin baik-baik. Hidupmu dan hidup saya, hidup semua orang di dunia itu sama. Kalau Anda tidak masuk dalam rencana Tuhan, Anda akan tergerus dan tergilas dengan rencana setan. Karena itu saya berharap apa yang saya mau bagi hari ini, saya akan pakai banyak gambar untuk membuat Anda mengerti. Saya mau cerita supaya Anda nangkep dan hidup kita akan lebih serius ikut dengan Tuhan Yesus. Saya akan mulai dari mana sebetulnya? Sebetulnya, saudara, awalnya kan kami disuruh ke Inggris. Dan pada waktu kita ngurus visa, ada satu teman, kalau Anda teman-teman Impact pasti ngerti, Ibu Lisa pernah mengajar saudara, istrinya Pak Suki itu. Dia juga berkata, saya mau berangkat Pak. Nah beliau ini ngurus visa, tapi visa bisnis. Yang lain tuh visa turis. Kalau visa bisnis, dia harus dapat surat undangan dari Inggris yang mengatakan bahwa kami mengundang orang ini untuk ada urusan bisnis dengan kami di London atau dimanapun. Nah dari situ nanti akan dikeluarkan visa. Biasanya jika semua lancar, visa bisnis ini dalam 2 hari keluar. Nah pada waktu yang lalu, beliau apply visa. Ditunggu sekian minggu, ditolak visanya. Lalu kali ini mau pergi lagi, apply visa lagi. Ditunggu lebih dari 2 minggu, ditolak visanya. Sementara yang lain keluar visanya dia 1 ditolak. Dan kemudian diberi alasan. Dia tanya, dikejar terus, kenapa saya ditolak? Lalu dari pihak kedutaan mengatakan begini, Anda mendapatkan surat undangan dari perusahaan ini, betul? Yes. Alamatnya di sini, di London, ya. Sudah kami cek, perusahaan ini tidak ada di situ. Alamat yang diberikan ini, kami cek ke sana, nama perusahaan ini tidak ada. Berarti Anda termasuk orang yang nipu. Dan gawatnya perusahaan yang nulis surat itu mengatakan bahwa selama di Inggris hidupnya akan dijamin oleh perusahaan. Perusahaan yang akan nanggung semua hotel dan sebagainya. Tertulisnya begitu. Oleh pemerintah Inggris dicek di kantornya di London, mereka berkata di kantor kami tidak ada nama perusahaan ini. Ditolak visanya. Jadi sedih nggak? Sedih lah. Apalagi buat seorang pengusaha ditolak di sebuah negara dengan catatan bahwa ini penipuan kan berat secara masa depannya untuk dagang dan sebagainya. Tapi yang saya senang, beliau ini tetap support kami. Dia buat pemetaan, dia buat apa, dia doain setiap hari. Walaupun ditolak visanya. Sambil berjuang terus, bisa diterima, sampai sekarang masih berjuang mau klarifikasi. Menjelang berangkat, dia ngomong sama saya begini, Pak, saya pada waktu itu dia ngomong soal Scotland. Kami pergi pertama itu ke kota Edinburgh, baru kemudian ke London. Dia bilang, Pak, di Edinburgh itu sekarang jadi pusat Freemason-nya Scotland. Dan dia berkata, aneh Pak, pangkat tertinggi Freemason itu adalah kelompok yang tersembunyi, rahasia, kelompok elit yang mencoba satu hari ingin membuat dunia baru. Ingin menguasai bakal antikris sebetulnya. Dia berkata, saya pelajari Pak ya, Freemason itu punya pangkat-pangkat, tingkatan-tingkatan. Dan yang tertinggi itu tingkat 33. Dia ngomong sama saya, 33 Pak. Oh ya,
Tapi sampai di Scotland, di Edinburgh kami 2 hari, nggak ada apa-apa. Ya kita melakukan bagian kami dan sebagainya, kapan-kapan saya cerita, minggu depan saya mau cerita yang bagian itu, karena penting buat setiap Anda. Tapi sampai di Inggris ya nggak ada apa-apa. Bahkan hari itu, hari Minggu kami terbang dari Edinburgh ke London, anak-anak, kita bawa anak-anak, rombongan remaja-remaja itu cukup banyak. Mereka tuh berkata begini, anak saya juga, "Papi, Minggu sore ada pertandingan bola." Ya sudah, toh buat apa kita ngurusi bola? Arsenal lawan Manchester City. Kita ini belum pernah loh nonton seperti itu. Lah kan nonton di Semarang bisa, itu PSIS juga sering bertanding. Nah lain katanya, ya memang lain saya bilang, siapa bilang sama. Yang main juga, ini yang hebat ini ada community shield. Itu apa saya nggak tahu. Ini juara dengan ini juara, ini pertandingan seru Pi. Singkat cerita itu Minggu ada teman yang mungkin tergerak hatinya lah. Dibeliin tiket saudara mereka. Jadi ya anak-anak itu 9 orang nonton bola. Nah saya ngapain? Saya cari makan terus masuk hotel tidur saya saudara. Karena cukup capek. Nah hari Seninnya kami itu pergi masuk ke Istana Buckingham. Tolong tunjukkan gambar Istana Buckingham. Ini istana Pak. Buat yang akan pergi kelak satu hari, Anda tak beritahu. Supaya orang ngisin-ngisini. Ini Istana Buckingham. Ini pintu gerbang depannya. Oke. Nah, jadi sebagian dari istana ini setahun, setahu saya 2 bulan dibuka buat turis. Yang lain memang masih dipakai. Ini istana aktif, bukan museum. Jadi setahun hanya dibuka 2 bulan. Anda mesti beli tiket online, terus kemudian sampai sana diganti dengan tiket yang mereka beri. Jadi kami masuk istana gitu. Sambil saya itu bengong gini. Tuhan kok nggak ngerasa apa-apa ya aku ya. Gua ngapain lihat istana begini? Oh lihat sejarah masa lalu, fotonya Ratu Elizabeth ketika masih bayi, ada ruang mainan anak-anaknya mereka. Saya ini apa ya saya bilang. Dan akhirnya kami jalan-jalan begitu lihat. Terus tiba-tiba saya sampai di sebuah tempat yang kalau orang bilang itu seperti lorong di dalam ruangan. Kalau Anda berkata itu orang sini bilang tusuk sate. Ngerti saudara? Jadi itu ujung sana adalah lihat gerbang yang di depan sini. Kalau dibuka pintunya itu kayak lorong gitu. Nah belakangnya itu taman. Jadi ujung ke ujung itu anginnya deres sekali. Lalu saya berdiri, Anda boleh cek anak-anak saya yang ikut saya. Saya bilang begini, aku kok berasa ada yang aneh ya di sini ya. Ini apa sih? Dari depan saya lihat itu gerbang ini. Dan waktu itu banyak orang di depan sini. Terus kemudian ini kok sampai belakangnya taman, lorong gini aja. Saya bilang ini kok ada yang aneh ya. Ada apa ya? Tapi saya nggak nangkep lebih jauh. Ini ada yang aneh. Tapi saya nggak tahu. Saya datangi petugasnya, saya bilang gini. Saya bilang, Pak, ini itu museum atau bukan sih? Oh bukan. Ini memang masih dipakai aktif ini istana ini. Terima tamu kenegaraan, duta besar, ratu terimanya di sini. Terus diterima dari depan situ, nanti ada ruangan untuk mereka bicara, tapi penerimaan pertama di sini oleh ratu. Jadi ini masih aktif, tapi kalau setahun 2 bulan dipakai untuk dibuka untuk turis. Saya bilang, aku kok nggak nemuin apa-apa ya. Tapi di roh saya berkata gini, ini ada sesuatu ini. Akhirnya kami keluar, karena sudah selesai, mau ngapain? Headsetnya yang berisi rekaman penjelasan dan sebagainya saya kembalikan, terus keluarlah kami. Keluarnya lewat belakang, ada taman, danau kecil, kami keluar. Nah waktu keluar, itu sampai di pinggir jalan besar, yang ada persis terletak di belakang Istana Buckingham. Coba tunjukin yang dari Google. Nah, saya mau cerita ke Anda. Ini Buckingham Palace yang ada lingkarannya, ya, itu gerbang depan. Terus kalau Anda jalan, itu ada tengahnya seperti ini. Kalau Anda tarik lurus,
Ini sampai nanti keluar tuh lewat taman, tarik lurus, tiba-tiba Anda akan keluarnya di jalanan ini. Ngerti saudara? Ini ya, ini gedung persis di belakangnya Buckingham. Nah kami itu berdiri di sini, di depannya, sambil nunggu bis. Hari itu sopir bis kami kacau, tiap hari kami ganti sopir. Hari itu sopirnya ngawur. Dijanjikan jemput di sini ya, iya, nggak datang. Kira-kira mungkin kami nunggu itu setengah jam lebih. Ternyata dia nunggu di ujung seberang sana. Jadi setengah jam lebih, kami tuh ngeliatin, ini di depan kita sambil nunggu. Dan tiba-tiba saya kaget. Sebab gedung ini, itu punya nomor jalan 33. Saya waktu mau berangkat, teman saya Bu Lisa berkata, Pak, kalau di Scotland, Freemason itu, angka tertinggi mereka 33. Saya berdiri, loh, kok 33 ya? Terus apa yang terjadi? Coba tunjukkan gambar depannya. Nah, ini gedungnya, saudara. Ini gedung persis di belakang Buckingham Palace. Dan ada nomornya gede di situ, 33. Yang membuat saya kaget, coba tunjukkan gambar yang di atas. Di atas itu gambarnya ini. Saya bilang sama anak-anak, coba dicek, ini tuh apa? Sekarang kalau Anda bisa internet ya, itu luar biasa. Lalu dijelaskan katanya, inilah gambar malaikat Mikael yang sedang nyiksa iblis. Tapi kalau Anda perhatikan, iblisnya kok perempuan semua ya? Sebetulnya bukan. Semua gambar wanita ini seringkali juga digambarkan sebagai gereja. Jadi setan mau berkata, gua menang atas gereja. Ini di atasnya. Terus di atasnya lagi ada patungnya. Coba tunjukkan yang atasnya lagi. Nah, ini di bagian ujung. Kalau Anda perhatikan itu, yang atas seperti gambar petir. Terus ini gambar naga. Gambar bola dunia. Dan saya ingat perkataan Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti petir. Seperti ini, saudara. Lalu saya ngomong begini dengan teman-teman saya gini, saya kok curiga ya dengan gedung ini. Terus 3 dari antara mereka berkata, ayo kita ke sana. Nyebrang mereka, yang lain enggak. Mereka nyebrang, saya pun tidak. Saya bilang, ini apa ya? Apa clue-nya? Ini gedung apa? Tiba-tiba, satu di antara teman yang nyebrang itu, dia berkata, loh, ini kan kantor yang mengeluarkan surat buat Bu Lisa ke London. Dicek di internet, di email mereka. Loh, bener loh. Jalannya, jalan Grosvenor, nomor 33, London. Loh, ini kantornya. Masuk, saudara. Masuk, mereka tanya, apakah ini alamatnya ini betul? Apakah di sini ada perusahaan nama ini? Mereka bilang, enggak ada. Di sini hanya ada 6 perusahaan. Dan nama yang Anda sebut tidak ada. Belakangan katanya itu nama bagian dari holding company. Tapi dicek nggak ada. Saya diberitahu, Pak, ini gedung yang ngundang Ibu Lisa. Loh kok bisa pas ya? Saya diam cukup lama. Saya dengar, ingat dia ngomong gini, 33 Pak. Ini nomor 33. Roh Kudus ngomong sama saya, nak, kata kuncinya 33. Hari itu, tiba-tiba semuanya berubah, dan saya berkata, mari kita pelajari, ada apa dengan 33. Dan Roh Tuhan ngomong sama saya, ini sebelum kita pelajari lebih jauh, nah, Yesus mati dan bangkit waktu usia 33. Raja Daud memerintah di Yerusalem
33 tahun. Wah, aneh. Tadi malam saya diskusi dengan Dr. Larry Kefauver. Dia meneguhkan dengan banyak cerita. Nah, sekarang saya mau coba ajak Anda melihat. Pada waktu saya melihat gedung itu, saya bilang, ini gedung namanya apa? Grosvenor Palace. Apa itu Grosvenor? Dicari di kamus, saudara. Kata Grosvenor itu dari bahasa Perancis, yang artinya a mighty hunter. Pemburu yang gagah perkasa. Saya kaget, saudara. Sebab sebutan pemburu yang gagah perkasa itu adalah sebutan buat Nimrod yang di Alkitab itu. Dan itu dia yang diyakini sebetulnya membangun Menara Babel. Saya bilang, aduh, ini ada kaitan apa ya? 33 Grosvenor Palace dengan gambar-gambar iblis seperti itu. Dan dia sebut dirinya the great hunter, mighty hunter. Nimrod yang bangun Menara Babel. Saudara, dengerin ya, saya mau bacakan listnya. Dan kemarin Dr. Larry Kefauver tambahi, ketika saya cerita angka 33, beliau berkata, Pastor, angka 3 di Alkitab itu sebetulnya angkanya Tuhan. Itu angka sakralnya Tuhan, itu angka 3. Dan 3 itu selalu sakral sebetulnya. Saya mau tunjukkan daftarnya. Pertama, tadi saya berkata, Yesus mati dan bangkit di usia 33 tahun. Daud memerintah di Yerusalem, Alkitab berkata 33 tahun. Mujizat yang dibuat Yesus, beberapa banyak ahli ngitung sebetulnya 33 kali selama itu yang dicatat direkod di Alkitab. Kata Elohim dalam kitab Kejadian disebut 30, dalam Kejadian disebut 33 kali. Tapi angka 3 sebetulnya angka Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada roh, jiwa, tubuh. Yesus bangkit pada hari ketiga. Ada 3 penghulu malaikat besar, Mikael, Gabriel, Rafael. Ketika orang Majus datang kepada Yesus di Bethlehem, mereka menyumbang emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 murid paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada 3 yang muncul di bukit kemuliaan, Yesus, Musa, dan Elia. Ketika Musa diperintahkan membangun akan kemah pertemuan, ada ruangan halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Ada 3 macam kasih, eros, filio, dan agape. Ada 3 pemimpin besar ketika Eksodus, Musa, Harun, dan Miriam. Ada 3 orang yang berani menentang perintah Raja Nebukadnezar dengan tidak menyembah patungnya sampai masuk ke dapur api, Sadrah, Mesah, Abednego. Dan Alkitab mengatakan tinggal 3 ujungnya, iman, pengharapan, dan kasih. Saya bisa bicara ke Anda sangat banyak dari Kejadian sampai Wahyu tentang angka 3, 3, 3, 3, 3, 3. Dan tadi malam Dr. Larry Kefauver berkata kepada saya, dia berkata begini, aku lagi mengedit buku yang belum terbit. Ada 1 anak Tuhan yang nulis tentang angka 3 di Alkitab. Dia janji mau kirim draftnya ke saya untuk dipelajari. Dia berkata, itu menarik sekali. Dan dia bilang, aku kaget waktu kamu dengar, kamu bicara tentang 33. Saya bilang, tapi itu angka sekarang dipakai setan. Dia berkata biasa. Karena iblis suka menduplikasi atau niru. Tapi 3 itu sebetulnya angkanya Tuhan. Itu bicara tentang sesuatu yang sakral, angka 3 itu. Dan itu miliknya Tuhan. Karena itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu angka Trinitas. Satu sisi saya
bersyukur juga. Saya lahir bulan Maret, bulan ketiga, lahir baru bulan Maret, kami nikah bulan Maret, anak saya pertama lahir bulan Maret. 3, saudara. Terus jangan hitung-hitungan. Aku pitui, Pak. Nah, fokus ke Tuhan. Saya cuma hanya cerita tentang diri saya kadang-kadang. Nah, waktu kami pelajari 33, kami menemukan yang aneh. Di kota London. Coba peta London, gambar London. Tunjukkan London, please. Nah, ini peta London. Kota London ini lebarnya 33 miles. Dan kota London terbagi dalam 33 distrik. Kalau Anda mau masuk kota London, ada 33 jalan entry masuk ke London. Kalau Anda naik bis kota di London, ada 33 trayek, jurusan, jalur. Semua 33. Kebetulannya. Nah, di London, saya lihat di PRPP ada tapi lebih kecil. Mirip begini. Kalau lewat tuh kan saya lihat. Namanya apa tuh? Dremolen ya. Zaman cilik itu Dremolen. Nah, ini Dremolen gede. Di London punya Dremolen, saudara. Bukan hanya PRPP toh. PRPP punya itu. Dremolen. Namanya London Eye. Mata London. Itu pun ada artinya buat Freemason. Kalau Anda lihat gambar dolar, yang $1 itu ada mata di atasnya. Ini London Eye. Ini ada tempat duduk itu ya. Kalau Anda naik kan diputar gini. Ini tuh total sebetulnya kalau Anda mereka ditanya, ini berapa sih? 32. Enggak. Ini total 33. Kenapa kalau mereka bilang 32? Karena angka 13-nya mereka buang. Mereka bilang 13 angka sial, jadi dari 12 langsung ke 14. Sehingga, oh ini 32, enggak sebetulnya, 33. Jadi kalau Anda melihat semua by design 33, ada apa sebetulnya ini? Nah, sekarang saya akan masuk kepada bagian yang menurut saya, kalau sampai hanya begini aja orang berkata, ya apa sih Pak hebatnya? Oke, sekarang saya mau tunjukkan ke Anda hal yang berikutnya. Dengerin baik-baik. Coba tunjukkan globe bola dunia. Nah, ini bola dunia, saudara. Oke. Garis merah itu adalah 33 derajat bujur atau lintang utara ya, lintang utara, 33 derajat lintang utara. Oke. Saya mau tunjukkan beberapa nama kota yang ada pada garis merah itu. Mau oleslah naik turun dikit, tapi sekitar itu. Dan kota-kota yang garis merah ini mengerikan. Yang pertama, Baghdad. Anda tahu masih perang. Perdana Menterinya baru mengundurkan diri. Sudah tidak tahan, ada grup namanya ISIS yang sedang menggemparkan dunia. Kalau bahasa Jawa, ISIS itu kan rodok semeribit gitu ya. Tapi ini tidak semeribit, saudara. Ini membunuh banyak orang Kristen dibantai. Baghdad, perang sampai sekarang, kacau. Damaskus, itu ada di garis merah itu. Itu adalah ibu kota Syria. Lihat di media tiap hari, sekian tahun terakhir, kota itu berantakan, hancur perang saudara. Damaskus di 33. Beirut, Libanon. Dulu orang berkata itu surganya Asia. Perang saudara bertahun-tahun, hancur lebur. Sampai hari ini, pemerintah Libanon tidak bisa kontrol kota-kota itu. Itu kelompok-kelompok, fraksi-fraksi dengan kekuatan militer mereka, perang saudara di 33. Kabul. Irna sama Audi pernah ke Kabul.
Namanya si bagus, nek doa terkabul nak saudara. Tapi Anda tinggal di Kabul hari ini. Isinya bom bunuh diri, perang terus. Amerika nggak tahan. Minggu lalu seorang jenderal Amerika ditembak di Afghanistan. Kabul. Nagasaki itu dibom. Nagasaki itu bukan ke tempat militer. Aneh. Yang memerintahkan ngebom itu Presiden Amerika yang anggota Freemason level 33. Dibom atom Nagasaki. Terus ada kota Benghazi. Itu mirip-mirip sekitar situ. Di Benghazi itu ada apa? 2 tahun lalu atau tahun lalu, kedutaan Amerika di sana diserbu. Amerika tidak nolong dubesnya sampai mati dubesnya. Namanya Stephen siapa gitu. Mati. Sampai hari ini masih kacau. Kita coba kirim orang, nggak bisa, mereka nggak tahu siapa yang memerintah sekarang. Benghazi itu di Libya. Segitiga Bermuda. Anda tahu kapal hilang, banyak orang, kejadian yang aneh-aneh. Itu persis tuh, sekitar 33. Antara itu, dekat-dekat situ. Ada apa sebetulnya? Yang dua yang paling saya kaget. Lembah Megiddo. Lembah itu nanti kelak terjadi perang Armageddon. Ini belum terjadi. Tapi yang aneh, Taman Eden. Karena para ahli termasuk Billy Graham mengatakan, Taman Eden itu pertemuan antara sungai Tigris dan Efrat di Irak. Sekarang hilang. Pak Yusak pernah diceritain Tuhan, begitu manusia jatuh dalam dosa itu, Taman Eden itu diambil oleh Tuhan. Nah, tempat diperkirakan Taman Eden itu ada, itu persis 33 derajat. Lintang utara. Di garis itu. Coba Anda pikir, semua kota hancur ini, mungkinkah ini sebuah kebetulan? Semua titik hancur, melingkar kita. Mungkinkah ini sebuah kebetulan? Ketika saya melihat gambar ini dan daftar yang seperti ini, sebetulnya di dalamnya ada daftar lain lagi. Anda tahu di Amerika ada namanya Area 51. Itu merupakan area tersembunyi sebetulnya. Tempat Amerika mencoba semua senjata baru. Dan diperkirakan disitulah disimpan pesawat dan mayat dari makhluk angkasa luar. Sampai hari ini, itu merupakan areal paling tertutup di Amerika. Namanya Area 51, dan itu persis di 33. Hitler bunuh diri dengan menembakkan, dia tembak dengan bunuh diri. Dia ngitung, dia berkata, itu katanya, Hitler itu bunuh diri jam 3.30. Sebab dia percaya setelah itu dia reinkarnasi. Jadi ini orang takut ditangkap sama sekutu, bunuh diri dengan harapan, terus kemudian dia lahir lagi gitu. Itu dia lakukan jam 3.30. Pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang terjadi sehingga semua ini munculnya begini? Saya mau cerita ke saudara. Ini yang Roh Kudus sebetulnya ngomong. Setan selalu meniru Tuhan. Dan setan selalu ingin membuat sesuatu yang berseberangan dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi, maka dia juga ciptakan Taman Eden. Dan ini merupakan pertempuran pertama di dunia ini antara Tuhan dengan setan. Dia pernah berontak, dilempar ke bumi, bumi dirusak, lalu kemudian perbaikan dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan spesial ciptakan Taman Eden di lintang utara 33.
Angka 3 sebetulnya angka sakralnya Tuhan. Dia taruh di situ. Dan saudara ngerti, dia masuk ke taman itu. Dia tipu manusia, manusia sampai berdosa. Dirusak semuanya. Dan buat dia, ini merupakan simbol kemenangan. Tapi sekaligus simbol kekalahan. Sebab di situ Tuhan berkata, keturunan manusia ini akan meremukkan kepalamu. Siapa itu? Yesus. Sejak itu, ini merupakan incaran setan. Sebab di Taman Eden masih ada satu pohon, yaitu pohon kehidupan. Makan manusia siapapun akan kekal. Karena itu diambil oleh Tuhan. Nah, apa yang dia buat? Begitu kepalanya masuk ke sini, ini seperti ular. Dia melingkar. Dan semua areal yang dia lingkari ini, dia tandai. Dia berkata gini, Tuhan pernah pilih 33. Dia berkata, seluruh 33 ini akan aku hancurkan. Seperti dia berkata, tidak boleh lagi ada Eden baru. Dia ngerti angka sakralnya Tuhan. Dia berkata 33, tidak boleh ada Eden baru. Seluruh 33 dia kitari. Dan semua dihabisi. Ini ada satu yang tidak tertulis. Babel kuno, Babilonia. 33. Jadi di Baghdad itu ada beberapa kota. Baghdad, Fallujah, Abu Ghraib, tempat yang terkenal nyiksa banyak orang itu. Di Babel, terus kota Babilonia tua, tempat dulu kota Babel dibangun. Itu 33, persis itu. Masuk di situ. Seluruhnya dihancurkan. Dia berkata, apapun yang dia hitung, mungkin Tuhan akan buat yang lain lagi. Sebab Tuhan tidak berubah. Dia stay dengan apa yang dia putuskan. Iblis berkata, gua hancurin. Nah, saudara, Anda harus mengerti. Kenapa kemudian mereka menamakan dirinya Freemason? Free itu bebas. Mason itu builder, pembangun. Mereka itu menamakan dirinya, aku nih orang yang membangun dengan bebas. Maka dia berkata, kalau Tuhan merencanakan sesuatu, aku juga merencanakan. Dan itu diawali dengan ketika mereka membangun akan menara Babel. Nah bayangkan sudah sekian ribu tahun yang lalu, sampai hari ini ide untuk terus menentang Tuhan, dibawa turun-temurun dari generasi ke generasi. Coba Anda pikir nih. Mungkinkah ini kebetulan? Semua ini hancur di saat yang berbeda loh. Baghdad masih bagus, Damaskus masih oke, Beirut, Kabul masih oke. Ketika Nagasaki dihabisi oleh bom atom. Sampai hari ini orang bertanya, buat apa lu ngebom Nagasaki? Satu Hiroshima cukup, kenapa harus 2? Karena Nagasaki di 33. Masih dalam lingkaran merah tadi. Siapa mastermind di belakang ini? Pada waktu kami di London saya berkata, Tuhan ini enggak kebetulan. Dia bilang, pelajari nak. Kamu akan tahu the whole story. Dengan kamu ngerti di belakangnya yang terjadi apa. Kamu bisa berdiri dengan kuat. Dan kamu tidak gampang dikecohkan. Coba Anda pikir. Data ini membuat saya terus terang kaget. Shock saya. Tuhan kok bisa ya? Anda tahu gedung WTC, gedung kembar yang ditabrak oleh pesawat itu. Itu saya lupa nama jalannya, tapi gedung itu alamatnya nomor 33.
Jadi kalau Anda rumahmu nomor 3 nggak apa-apa. Oh ini rumahnya Tuhan. Sekarang rumah saya nomor 3, saudara. Itu angka sakralnya tuh. Anak saya juga 3, angka sakralnya. Tapi saya mau berkata buat saudara, ini serius tuh. Ada satu mastermind yang merencanakan untuk menghancurkan dunia. Dan tahukah saudara bahwa sebetulnya Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita. Dari mana semuanya itu? Dari Menara Babel. Coba tunjukkan gambar Menara Babel. Ini gambar artis tentu. Dari awal mereka mencoba ingin menembus sampai ke langit. Dari ide ini mereka berkata, ini mason, builder, pembangun. Tapi kami free, di luar Tuhan. Dan ide ini dibawa sampai dengan hari ini. Dan titik di mana Tuhan pernah berikan Eden kepada manusia, di lingkaran itu dihabisi semua. Tidak ada waktu untuk membahas, Anda boleh pelajari sendirilah di rumah. Tarik garis itu. Anda akan lihat itu kota habis semua. Ngeri. Ngeri. Sekarang mari kita lihat Ibrani pasal 3 ayat yang keempat. Tuhan berkata begini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, master builder. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah siapa? Allah. Nah, mengapa mereka menamakan dirinya free builder, pembangun yang bebas? Sebab mereka mau berkata, kami tidak mau desainnya Tuhan. Kami mau desain kami sendiri. Setiap kali ada orang Kristen berani berkata, aku tidak mau desain Tuhan untuk hidupku, Anda seperti orang digiring masuk dan berpikir seperti mereka. Percayalah, ujungnya kehancuran. Sebab yang bisa membangun hidup kita dan jadi luar biasa, cuman satu, yaitu Yesus. Amen, saudara. Anda dan saya sedang hidup dalam situasi di mana ada mastermind yang sedang mengontrol dunia dan sedang dibawa dalam jadwal mereka. Tidak ada yang lain kecuali kita hidup dalam rencana Tuhan. Coba lihat lagi akan daftar tadi, globe. Boleh lihat, yes. Anda perhatikan 2 lokasi terakhir. Maaf, 2 yang ini. Eden dan Megiddo. Di sini jadi pertempuran awal. Menjelang nanti Tuhan datang kedua kali, akan terjadi perang besar. Orang berkata, perang Armageddon. Di mana itu? 33. Dan Tuhan berkata gini, nak, aku buka ini supaya gereja tahu, beritahu anak-anakku, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Mari jangan hidup menurut desainmu sendiri. Mari hidup berdasarkan desain Tuhan. Di London kami melakukan banyak hal. Tuhan kerja dengan cara ajaib. Tapi salah satu yang terbesar yang Tuhan tunjukkan adalah Dia buka rahasia ini. Ini sudah melingkar dari banyak hal yang ngeri. Salah satu terakhir yang belum terjadi adalah Megiddo. Perang Armageddon itu
akan terjadi. Eden, semua kalau Anda lihat, kehancuran. Tapi perang terakhir akan dimenangkan oleh Yesus dan kerajaannya. Jangan ikut yang lain. Ikut sepenuhnya kepada Yesus. Saya bacakan satu ayat terakhir sebelum kita berdoa dan menyembah Tuhan sama-sama. Inilah janji Tuhan buat semua kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya baca dari New International Version NIV. Alkitab berkata, "For I know the plans I have for you." Karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Declares the Lord. Kata Tuhan. Plans to prosper you. Rencana-rencana untuk memakmurkan, mensejahterakan engkau. And not to harm you. Dan tidak untuk melukai engkau. To give you hope. Memberikan pengharapan. And future. Dan masa depan. Yang percaya katakan amin. Mari masuk dalam rencananya. Dan tidak keluar dari apa yang dari Tuhan. Saudara, minggu depan saya mau ajak semua kita mematahkan kutuk dari hidup kita. Saya cerita sedikit sebelum kita berdoa supaya Anda menyiapkan hati. Kalau saudara pergi ke kota Edinburgh, di kota itu ada satu museum. Dan di dalam museum itu ada namanya Museum Jam Millennium. Itu sebetulnya dari satu pohon mahoni gede di hutan dipotong. Terus dibangun seperti kayak pohon Natal gitu. Gede sekali. Tapi kalau Anda lihat itu, gambarnya semua gambar setan. Semua setan. Ada satu bagian dari milenium itu yang artisnya sendiri menyelesaikan patung-patungnya itu hanya dalam 8 minggu kalau tidak salah. Ya, hanya dalam waktu 2 bulan. Dia selesaikan semua. Dan waktu selesai, dia berkata begini, aku ini gak sadar loh. Kerja itu gak sadar. Aku hanya ingat bagaimana waktu aku mulai, dan waktu aku tahu selesai, baru aku tahu sudah 8 minggu. Dan gambarnya itu semua manusia yang teraniaya. Dan ternyata dijelaskan, dia itu trans, kerasukan. Dan waktu kerasukan, itu 12 bentuk itu menunjukkan 12 bulan dari Januari sampai Desember. Dan ternyata itu isinya kutukan. Saudara, yang Januari dikutuk ini, yang Februari dikutuk ini. Kan itu jam, tiap kali berbunyi. Dan itu gawat saudara. Di jam itu, di bagian tengahnya diberi cermin. Dan mereka percaya begini, ketika jam itu berbunyi, siapapun yang masuk dalam pantulan cermin itu, nasibnya seperti itu. Di situ Tuhan berkata, nak, sekalipun anak-anakku di Indonesia mungkin tidak ada yang ke sini. Tapi kamu harus mengerti, kutukan ini tiap kali dikeluarkan. Dan tanpa sadar kena kepada banyak orang dan menghambat banyak hal. Saya mau minggu depan kita patahkan satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda selama ini hidup dalam, kok berat ya, mari patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Setan itu begini saudara, yuridis dia tahu. Contoh ini, Anda kalau baca di koran, pemerintah Jakarta mengatakan pedagang kaki lima tidak boleh jualan di Senayan, gitu, atau di Monas. Ada kan tertulis kan? Jualan enggak saudara? Jualan. Tertulis.
Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Orang Kristen sakit langsung sembuh nggak? Pergi nggak sakitnya? Nggak kayak PKL kok. Dalam arti kata yang tidak baik itu. Setan itu begitu. Maka harus digusur Pak, yes. Karena itu kita diberi kuasa dalam nama Yesus. Ada darah Yesus. Amen. So minggu depan saya mau bicara soal curse. Kalau Tuhan izinkan, kita mau patahkan semua yang bukan dari Tuhan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat, hari ini ada setan yang merencanakan yang jahat. Ada Tuhan yang merencanakan kelimpahan, masa depan dan pengharapan buat anak-anaknya. Ikuti desainnya Tuhan. Jangan ikuti desainnya setan. Amen. Tutup Alkitabmu, mari kita berdiri bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sangat baik. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Sing His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, Worship your holy. thank you, Bless bless the Lord, oh my soul. my soul. Worship His holy. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sing like never before. Oh my soul. Worship. Coba dengerin saya sebentar saudara. Saya harap ini akan memberikan sebuah rangkuman yang jelas. Saudara, Anda tahu, setan itu bukan makhluk yang goblok. Lucifer itu pernah menjadi malaikat yang paling cantik, paling indah, dan paling pintar. Saya mau rangkum sekali lagi. Dengerin baik-baik. Satu hari Tuhan berkata, mari kita ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. 3 yang jadi satu. Lalu kemudian mereka berkata, sepakat. Kita ciptakan manusia yang punya roh, jiwa, dan tubuh. 3. Tuhan melihat dunia ini yang sudah Dia pulihkan. Lalu kemudian Tuhan berkata, ayo tempatkan mereka di tempat yang mewakili kita. Dan Dia lihat dunia itu. Dia lihat 33 derajat. Dia berkata, di sini. Sebab ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Ada yang kaya di sini. Diciptakan Eden. Dan manusia ditaruh di Taman Eden. Bam. Setan berkata, aku rusak. Dia masuk, dia tipu manusia, dia rampas semuanya, manusia akhirnya mati. Diusir dari Taman Eden. Tuhan ambil
nanti aku ciptakan bumi baru dari sini. Diambil. Setan berpikir, mengapa dia pilih 33? Mengapa dia pilih lokasi ini? Ada apa? Dia berkata, apa yang dipilih Tuhan, pasti ada rahasia ajaib di dalamnya. Ada bekas jejak Tuhan di sini. Dia pakai otak setannya. Dan dia berkata, aku mesti buat sesuatu. Dan sejak itu, sampai kelak terakhir, dia jelajah ini. Ada apa? Dan jejak setan itu bergerak. Dari Babel. Dia bangun menara Babel. Sampai Tuhan datang dikacaukan bahasanya. Dia pindah lagi. Nanti kelak di Babel dia masih gak puas tuh. Dia bangun kerajaan Babilonia. Masih gak puas. Dia bangun Republik Irak. Saddam Hussein di situ. Masih gak puas, dihabisin. Masih gak puas sampai sekarang. ISIS. Jejaknya itu dia kejar terus. Kalau Anda tahu ISIS itu kan kingdom menurut agama mereka yang membentang dari Damaskus sampai ke Baghdad. Semua di 33. Anda sempat lihat YouTube-nya nggak sih? Hati gorok. Suruh ngakuin seperti mereka, goroknya kayak sapi. Kalau menggalnya dek, selesai, digorok. Dan ditunjukkan ke dunia. Dia lihat satu bekas Tuhan. Dia analisa, ada yang hebat pasti. Manusia, lihat jejaknya Tuhan, diam aja. Bukankah apa yang pernah di tempat, di situasi, di hati, di mana Tuhan itu berkenan, itu pilihan yang luar biasa. Setan si otak rusak, saudara. Kita kan enggak. Setan akan cari kenapa ini. Dan dirusak. Sebab dia tidak pernah mau ada Eden kedua. Maka dia berpikir di titik di mana mungkin satu hari Tuhan akan buat Eden lagi, dirusak seluruhnya. Dan angka itu dia ambil buat dirinya sendiri. Buat merusak. Saudara, kalau mempelajari ini jangan mempelajari luarnya. Anda kalau mempelajari luarnya kan bingung. Freemason itu menggunakan semua agama. Oh, itu bintang Daud, Pak. Iya, ada salib juga dipakai di situ. Semua wujud agama di situ. Nah, dicampur-campur sama dia. Tapi itu bukan nyembah Yesus. Anda nangkep nggak nih? 33 itu titiknya Eden. Nanti kelak kenapa? Kalau Anda pelajari, Armageddon itu Israel melawan seluruh dunia. Nanti puncaknya dia berkata, harus di lembah Megiddo. Kalau Anda pernah ke Israel itu memang lembah dataran luas sekali. Saya pernah dibawa naik di atas dan lihat itu. Wih. Dan orang Israel juga tahu, satu hari akan ada perang penentuan kami di situ. Armageddon. Jadi kita harus bagaimana? Saya tidak memaksa Anda untuk mempelajari dunia dengan semua keruwetannya. Believe me, ada orang-orang yang harus ke situ. Tapi mari kita belajar. Semua jejak Yesus itu luar biasa. Setan sampai begitu ketakutan. Dan semua potensinya dirusak. Seluruh dunia. 33 lintang utara itu. Hancur semua.
Dan kita sebagai anak-anaknya, dia tinggali jejak. Baca Alkitab. Ada begitu banyak tokoh iman, orang-orang yang hebat. Ikuti jejaknya, saudara. Anda akan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita bersikap bodoh-bodohan, buat apa gua ngurusi beginilah, pokoknya hidup sehari-hari cukup. Habis, saudara. Setan sangat bernafsu. Lihat faktanya. Dan buat saya Tuhan berkata, nak, cerita ke jemaat, cerita ke anak-anakku, supaya mereka mengerti. Jangan lebih bodoh dari setan. Ikuti jejaknya, bukan menghancurkan apa yang dia mau. Percayalah, ujungnya Tuhan akan tetap menang, saudara. Tapi sebagai orang percaya, saya berdoa, kita akan masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna. Angkat tanganmu, saudara. Hamba mintakan berkat Tuhan buat anak-anakmu. Beri kami kemampuan kecerdasan untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Tidak lagi hidup dalam kehendak manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, bangun umat-Mu Tuhan. Jadi umat yang luar biasa. Kami berkata, kami terima rancangan Tuhan dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan kelimpahan, dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kami pengharapan dan masa depan. Masa depan kami ajaib karena blessing Tuhan. Masa depan kami luar biasa. Rancangan Tuhan atas hidup kami semua terlaksana dengan sempurna. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Semua jadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua jadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua jadi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Semua jadi. Hidup kami akan seperti yang Tuhan rencanakan. Kami diberkati Tuhan karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan, kami terima semua yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan blessing dan shalom Tuhan turun. Dan kami mau bawa korban kami juga di hadapan-Mu. Terima penyembahan kami Tuhan. Dengan harta kami, dengan hati kami, dengan syukur kami. Kami kembalikan perpuluhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Blessing-Mu turun dengan kuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meterai